Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Badu Febriansyah dengan NIM 23040101209092. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Sistem Multimedia. Di sini yang saya mempresentasikan judul yang saya buat adalah implementasi teknologi sistem multimedia berbasis Internet of Things atau IoT dan dashboard interaktif untuk monitoring dan otomatisasi penyiraman tanaman cabai pada sistem smart farming secara real time. Lalu selanjutnya bab satu pendahuluan, gimana latar belakangnya. Permintaan cabai terus meningkat, namun budidayanya masih bergantung pada penyiraman manual yang rawan kesalahan. Yang dimana jika disiram berlebihan akan menyebabkan akar yang membusuk dan jika kurang menyebabkan tanaman kekeringan. Lalu cuaca yang tidak menentu mempersulit penentuan jadwal penyiraman yang tepat. Nah, smart farming memanfaatkan IoT, AI, GIS, dan sensor untuk pertanian yang presisi. Lalu sistem real time memungkinkan petani memantau tanaman tanpa harus ke lokasi. 60-80% kisaran kelembapan tanah ideal untuk pertumbuhan tanaman cabai. Lalu pendahuluan, rumusan masalah yang tujuan penulisan di hasil tugas yang saya buat. Rumusan masalahnya ada konsep penerapan IoT pada smart farming cabai, lalu peran sistem multimedia menyajikan hasil monitoring real time, lalu mekanisme monitoring dan otomatisasi penyiraman berbasis IoT, lalu manfaat dan tantangan implementasinya. Nah, tujuan penulisan ini untuk menjelaskan konsep smart farming berbasis IoT, lalu menjelaskan implementasi sistem multimedia dalam monitoring cabai, lalu mendeskripsikan mekanisme monitoring otomatisasi penyiraman secara real time, manfaat secara tantangan penerapannya. Bab 2 landasan teorinya, tiga pilar konsep ini. Yang pertama sistem multimedia yang dimana mengintegrasikan teks, gambar, grafik, dan indikator ke satu antarmuka agar data sensor lebih mudah dipahami dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Yang kedua ada Internet of Things yang dimana menghubungkan sensor seperti microcontroller dan cloud sehingga data lingkungan lahan terkumpul dan terkirim otomatis tanpa interaksi manusia secara terus-menerus. Hal yang ketiga, smart farming. Ini menggabungkan IoT, AI, cloud, dan multimedia untuk otomatisasi budidayanya. Keputusan penyiraman berbasis data aktual, bukan hanya perkiraan. Lalu di bab 3, pembahasan. Permasalahan budidaya cabai konvensional, penyiraman manual berbasis perkiraan petani menimbulkan beberapa kelemahan berikut. Berikut adalah permasalahannya. Yang pertama, sulit mengetahui tingkat kelembapan tanah secara akurat. Lalu membutuhkan waktu dan tenaga besar pada lahan luas, lalu sulit dipantau ketika petani berada di luar atau lokasi kebun, lalu penyiraman berdasarkan kebiasaan bukan kondisi aktual lahannya, lalu penggunaan air kurang efisien atau tidak real time. Cuaca tak menentu menyulitkan penentuan jadwal penyiramannya. Lalu adapun arsitektur sistemnya, sensor kelembapan membaca kondisi media tanam. Nah, data diproses oleh ISP32, lalu dikirim ke cloud database melalui internet, lalu ditampilkan pada dashboard interaktif. Nah, ketika kelembapan di bawah batas minimum, sistem mengaktifkan pompa air melalui relay secara otomatis. Jadi alur singkatnya, sensor lalu menuju ISP32, ISP32 menuju internet, internet langsung mengupload ke database, lalu ada tampilan dashboard interaktif, dan relay untuk mengaktifkan pompa air. Ini diagramnya seperti ini. Alurnya, dashboard, cloud database, internet, SP32, media soil moisture, DHT22 sensor, relay. Nah, adapun komponen sistemnya atau hardware-nya,
ESP32 yang berfungsi untuk microcontroller utamanya, lalu ada soil moisture sensor untuk mengukur kelembapan tanah, lalu ada DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan udaranya. Relay modul yang mana untuk mengontrol pompa air. Lalu ada pompa air DC yang digunakan untuk menyiram tanaman. Lalu ada kamera IP, ini opsional namun sangat membantu di mana berfungsi untuk monitoring visual tanaman. Lalu yang terakhir ada router WiFi yang di mana kita membutuhkan internet untuk mengakses ini semua. Lalu ada software yang digunakan, ada Arduino IDE untuk pemrograman ESP-nya, pemrograman semuanya dari Arduino ini. Lalu ada Firebase atau Superbase atau sebagai penyimpanan data atau database-nya. Lalu ada dashboard web-nya yang digunakan untuk monitoring semuanya. Lalu ada browser untuk menampilkan dashboard. Lalu ada Android untuk monitoring mobile. Secara mobile kita menggunakan Android. Nah, ini adalah contoh dashboard sebagai implementasi sistem multimedia. Ini adalah contoh tampilan dashboard interaktifnya. Di sini ada kelembapan tanah, di sini ada suhu udara, lalu penggunaan air. Lalu di sini kita bisa mengatur penyiraman. Diatur misalnya berapa jam sekali, per 6 jam sekali kita bisa ubah atau kita sesuaikan. Ini ada foto tanaman, misalnya kita pakai kamera kan. Lalu ada lokasi kebun. Nah, setiap jenis informasi dijadikan media yang paling sesuai. Sebapan tanah, untuk grafik dan persentasenya. Suhu udara, grafik harian, status pompa, indikator on off, lalu periwet pencarian table, kondisi tanaman foto dari kamera, notifikasi pop art atau alert. Ini juga ini juga ada pop up-nya yang sangat berguna untuk pemberitahuan. Lalu pembahasan di mana mekanisme otomasi penyiraman, di mana sensor membaca kelembapan tanah, lalu data dikirim ke SP32. SP32 membandingkan nilai sensor dengan batas minimum. Jika kelembapan kurang dari 60%, relay diaktifkan. Lalu relay menyalakan pompa air. Kelembapan 75%, pompa dimatikan. Nah, seluruh aktivitas dicatat pada database. Analisis manfaat implementasinya, di mana aspek monitoring, terus sebelum implementasinya manual, setelah implementasi menjadi real time. Lalu penyiraman, sebelum diimplementasi, penyiraman dilakukan secara manual, lalu setelah dilakukan implementasinya, penyiraman menjadi otomatis. Lalu penggunaan airnya yang tadinya kurang efisien atau terbuang-buang secara tidak terlalu berfungsi atau kebanyakan kelebihan, setelah diimplementasi menjadi lebih efisien. Lalu pengawasannya sebelum diimplementasi itu petani harus di lokasi atau yang dilakukan petugas untuk penyiraman itu harus di lokasi. Tapi setelah diimplementasi kita bisa melakukan secara jarak jauh melalui aplikasi mobile. Lalu pengambilan keputusan sebelum implementasi berdasarkan perkiraan. Nah, setelah diimplementasikan berdasarkan data sensor yang ada. Lalu dokumentasi sebelum diimplementasi dilakukan secara manual. Nah, setelah dilakukan implementasi tersimpan otomatis dokumentasinya. Tantangan implementasi, meski menawarkan banyak manfaat, sistem ini masih menghadapi beberapa hambatan berikut. Pertama, investasi awal. Biaya sensor, microcontroller, dan perangkat pendukung masih relatif tinggi bagi sebagian petani. Nah, yang kedua ada jaringan internet. Ketersediaan internet di beberapa wilayah pertanian belum merata, mempengaruhi pengiriman data real time-nya. Lalu yang ketiga ada perawatan sensor.
Sensor memerlukan kalibrasi berkala agar hasil pengukuran tetap akurat. Lalu pelatihan pengguna, petani membutuhkan pelatihan dasar mengoperasikan dashboard dan memahami datanya. Selain terakhir ada keamanan data, sistem perlu mekanisme keamanan untuk mencegah akses tidak sah ke data lahan. Yang terakhir ada bab 4 penutup kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, integrasi sensor IoT, ISP32, cloud, dan dashboard mendukung monitoring real time dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, yang kedua, sistem multimedia menyajikan data secara visual dari grafik, indikator, tabel, dan juga foto agar mudah dipahami oleh petani. Lalu otomisasi penyiraman, peningkatan efisiensi air, dan menjaga kestabilan pertumbuhan tanaman cabai. Sarannya, manfaatkan IoT sebagai pendukung monitoring dan penyiraman yang lebih efisien. Lalu integrasikan AI atau Artificial Intelligence untuk deteksi penyakit tanaman via citra digital. Lalu kembangkan dashboard menjadi aplikasi Android atau iOS untuk fleksibilitas monitoring. Yang terakhir, bisa menambahkan sensor pH tanah, cahaya, dan curah hujan untuk data yang lebih lengkap. Ini untuk upgrade semuanya menjadi skala yang lebih bagus dan sistem yang lebih efisien. Cukup dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.